Kisah peninggalan tradisi nenek moyang selalu menyimpan daya tarik tersendiri, dan salah satunya datang dari suku Apatani di India. Mereka menghuni desa kecil di Lembah Ziro, sebuah kawasan terpencil di Arunachal Pradesh. Tahukah Anda bahwa suku ini memiliki ritual unik yang terdengar sedikit menyeramkan? Wanita Apatani dikenal dengan tradisi menyumbat hidung dan menato wajah, yang merupakan simbol perjalanan mereka menuju kedewasaan. Setelah mengalami menstruasi pertama, seorang wanita akan mendapatkan sumbat hidung melingkar besar yang dikenal sebagai Yaping Hurlo. Ini bukan sekadar ornamen, melainkan juga pelindung. Di masa lalu, kecantikan wanita Apatani membuat mereka menjadi target perampokan oleh suku tetangga yang ingin menjadikan mereka istri. Tak hanya itu, tato gelap yang menghiasi wajah mereka memiliki tujuan yang sama. Garis-garisnya mengalir vertikal dari dahi hingga dagu, dirancang untuk meredam kecantikan alami mereka, sehingga diharapkan para perampok akan berpikir dua kali sebelum menculik. Suku Apatani hidup di lahan basah yang subur, mengandalkan pertanian sawah dan budidaya ikan sebagai sumber pendapatan utama. Makanan mereka kaya akan protein, memungkinkan mereka bertahan meskipun jauh dari peradaban modern. Mereka juga menganut agama Donyi Polo, yang mengajarkan mereka untuk menyembah matahari, Donyi, dan bulan Polo. Ini adalah kepercayaan yang banyak dianut oleh suku-suku Sino-Tibet lainnya di Arunachal Pradesh. Sayangnya, tradisi menyumbat hidung telah memudar sejak tahun 1970-an, dan kini hanya wanita tua yang tersisa dengan ciri fisik tersebut, menyimpan jejak sejarah yang kaya dan menarik dari suku Apatani. Kecantikan wajah dan keindahan wanita suku Apatani memiliki nuansa yang unik dan mendalam, berkaitan erat dengan tradisi, budaya, dan sejarah suku tersebut. Wanita Apatani seringkali dikenal memiliki fitur wajah yang menawan, seperti kulit yang halus dan wajah yang simetris. Mereka umumnya memiliki rambut panjang yang terawat dengan baik, yang sering diikat atau dibiarkan tergerai. Fitur ini, dikombinasikan dengan ekspresi yang kuat, menambah daya tarik mereka. Sebagai bagian dari tradisi, wanita Apatani memiliki tato gelap di wajah yang membentuk garis-garis vertikal dari dahi hingga dagu. Tato ini bukan hanya simbol status, tetapi juga merupakan cara untuk melindungi mereka dari penculikan, yang diakibatkan oleh kecantikan mereka. Sumbat hidung besar, yang dikenal sebagai Yaping Hurlo, juga menambah karakter pada penampilan mereka. Meskipun tampak mengubah wajah mereka, hal ini justru memberi kesan unik yang mencerminkan identitas budaya mereka. Kecantikan dalam budaya Apatani tidak hanya diukur dari penampilan fisik. Kualitas seperti ketulusan, kerja keras, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sangat dihargai. Wanita dianggap cantik jika mereka juga memiliki sifat baik dan keterampilan dalam mengelola rumah tangga serta pertanian. Di masa lalu, kecantikan wanita Apatani menjadi sumber perhatian negatif, karena membuat mereka rentan terhadap penculikan. Tradisi menyumbat hidung dan menato wajah muncul sebagai cara untuk mengubah persepsi kecantikan tersebut. Dengan menutupi keindahan mereka, suku berusaha melindungi wanita dari ancaman luar. Seiring dengan perubahan zaman, persepsi tentang kecantikan di suku Apatani juga mulai bergeser. Meskipun tradisi menyumbat hidung telah memudar, wanita tua dengan ciri-ciri ini tetap menjadi simbol warisan budaya yang kaya. Generasi muda kini mulai mengeksplorasi kecantikan dalam konteks yang lebih luas, menggabungkan tradisi dengan pengaruh modern. Kecantikan wanita Apatani juga tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan alam dan menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka terlibat dalam pertanian dan budidaya ikan, menampilkan kekuatan dan ketahanan yang membuat mereka tampak menawan. Ritual dan kebiasaan sehari-hari, seperti berpakaian dengan cara tradisional, juga menambah keindahan mereka. Kecantikan wanita suku Apatani bukan hanya soal penampilan fisik, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah yang mendalam. Dalam setiap garis tato dan sumbat hidung, terdapat cerita dan identitas yang menanti untuk dijelajahi, menjadikan mereka simbol keindahan yang kaya makna. Pernikahan di suku Apatani memiliki tradisi dan adat yang kaya, mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat mereka. Pernikahan dalam suku Apatani biasanya diatur oleh keluarga, dengan orang tua berperan besar dalam menentukan pasangan. Proses ini melibatkan konsultasi antara keluarga kedua belah pihak untuk memastikan kesesuaian. Lamaran sering kali dilakukan secara formal. Pihak keluarga pengantin pria akan mengunjungi keluarga pengantin wanita untuk meminta izin. Biasanya, pertemuan ini disertai dengan pemberian hadiah atau simbolik yang menunjukkan keseriusan niat.
Upacara pernikahan dilaksanakan dengan berbagai ritual tradisional. Selama prosesi, pasangan yang menikah akan mengenakan pakaian adat yang kaya warna dan ornamen, mencerminkan identitas budaya mereka. Biasanya, ada serangkaian ritual yang melibatkan doa dan persembahan kepada roh leluhur. Setelah upacara pernikahan, biasanya ada perayaan besar yang melibatkan seluruh komunitas. Ini bisa meliputi tarian, musik, dan hidangan khas, serta waktu berkumpul untuk merayakan penyatuan dua keluarga. Di beberapa kasus, banyak bini masih dipraktikkan dalam suku Apatani. Seorang pria dapat memiliki lebih dari satu bini, tergantung pada status sosial dan kemampuan ekonomi. Namun, praktik ini semakin jarang terjadi di era modern. Dalam konteks pernikahan, pria biasanya diharapkan untuk menjadi penyedia utama, sementara wanita mengelola rumah tangga dan membesarkan anak. Namun, peran ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan dinamika keluarga. Setelah menikah, pengantin wanita biasanya pindah ke rumah suami. Ada banyak tradisi yang diikuti dalam menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk adat istiadat yang berkaitan dengan kesuburan dan kelahiran anak. Dengan pengaruh modernisasi, banyak generasi muda Apatani mulai menyesuaikan praktik pernikahan dengan nilai-nilai baru. Meskipun mereka tetap menghargai tradisi, banyak yang memilih untuk menikah atas dasar cinta dan kebebasan memilih pasangan. Pernikahan di suku Apatani bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penggabungan dua keluarga dan komunitas. Melalui tradisi dan ritual yang kaya, pernikahan mereka mencerminkan kekuatan ikatan sosial dan budaya yang mendalam, meskipun beradaptasi dengan perkembangan zaman. Suku Apatani memiliki kekayaan mitos dan legenda yang mendalam, yang mencerminkan pandangan dunia, nilai-nilai budaya, dan sejarah mereka. Salah satu legenda yang terkenal adalah cerita tentang asal-usul suku Apatani. Diceritakan bahwa mereka berasal dari seorang raja yang memiliki dua putri cantik. Untuk melindungi mereka dari penculikan, raja tersebut memerintahkan agar wajah mereka ditato dan hidung mereka disumbat. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh seluruh masyarakat sebagai simbol perlindungan dan identitas. Suku Apatani menganut agama Donyi Polo, yang menyembah matahari, Donyi, dan bulan Polo. Mitos-mitos yang berkaitan dengan Donyi dan Polo menggambarkan hubungan antara manusia dan alam. Diceritakan bahwa Donyi dan Polo menciptakan manusia serta memberikan mereka tanah dan sumber daya untuk hidup. Keduanya dianggap sebagai pelindung yang mengawasi dan memberikan berkah. Dalam budaya Apatani, ada kepercayaan terhadap roh-roh yang menghuni lembah dan hutan. Mitos-mitos ini sering menggambarkan roh sebagai pelindung alam. Masyarakat percaya bahwa menjaga keseimbangan dengan alam dan menghormati roh-roh ini akan membawa hasil panen yang baik dan menghindari bencana. Terdapat legenda yang menjelaskan hubungan erat antara masyarakat Apatani dan pertanian padi. Diceritakan bahwa seorang dewa pertanian memberikan biji padi kepada nenek moyang mereka sebagai hadiah. Mitos ini menekankan pentingnya pertanian dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan rasa syukur terhadap alam. Beberapa legenda menggambarkan perjuangan nenek moyang suku Apatani melawan penjajahan dan ancaman dari suku tetangga. Kisah-kisah ini seringkali menyoroti keberanian, ketahanan, dan solidaritas dalam menghadapi tantangan. Legenda-legendanya menginspirasi generasi muda untuk menghargai warisan budaya dan berjuang untuk melindungi komunitas mereka. Ada juga kisah cinta antara dua individu dari suku berbeda yang dilarang untuk bersatu. Mitos ini sering menggambarkan kesedihan dan pengorbanan, serta pentingnya tradisi dan identitas budaya. Cerita ini berfungsi sebagai pengingat akan konsekuensi dari pelanggaran norma sosial. Banyak mitos dan legenda suku Apatani diturunkan secara lisan, melalui cerita-cerita yang diceritakan oleh generasi ke generasi. Ini menjadi bagian penting dari pendidikan dan identitas budaya mereka, menciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Mitos dan legenda suku Apatani tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, menghormati alam, dan pentingnya tradisi. Mereka menjadi jendela untuk memahami pandangan dunia masyarakat Apatani dan terus hidup dalam praktik budaya sehari-hari mereka. Suku Apatani merupakan kelompok etnis yang tinggal di Lembah Ziro, Arunachal Pradesh, India. Sejarah dan asal-usul mereka mencakup berbagai aspek budaya, migrasi, dan adaptasi yang membentuk identitas mereka. Suku Apatani diyakini memiliki asal-usul yang berakar dari kelompok-kelompok etnis yang lebih tua di wilayah Himalaya. Menurut legenda lokal, nenek moyang mereka adalah keturunan dari dewa dan dewi, yang memberi mereka tanah dan sumber daya yang melimpah.
Berdasarkan penelitian, suku Apatani diperkirakan telah menghuni lembah Ziro selama beberapa abad. Mereka dikenal sebagai petani yang terampil, mengembangkan sistem pertanian sawah yang efisien. Migrasi ke lembah ini didorong oleh faktor-faktor seperti pencarian sumber daya dan keamanan dari konflik dengan suku lain. Pertanian, terutama padi, adalah pusat kehidupan suku Apatani. Mereka mengembangkan teknik pertanian yang unik, seperti sistem irigasi dan rotasi tanaman, untuk memaksimalkan hasil panen. Kehidupan sosial mereka berpusat pada komunitas, di mana setiap anggota memiliki peran dalam kegiatan pertanian dan perayaan adat. Suku Apatani menganut agama Donyi Polo, yang menghormati matahari, Donyi, dan bulan Polo. Kepercayaan ini mencerminkan hubungan mereka yang erat dengan alam, serta pengakuan terhadap roh-roh yang mengawasi dan memberikan berkah. Ritual dan upacara dilakukan untuk menghormati dewa-dewi dan meminta keselamatan serta kesuburan. Untuk melindungi budaya dan identitas mereka, suku Apatani mengembangkan tradisi seperti menyumbat hidung dan menato wajah wanita. Ini tidak hanya mencerminkan keindahan tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap penculikan oleh suku tetangga, yang tertarik pada kecantikan wanita Apatani. Seiring berjalannya waktu, suku Apatani mengalami pengaruh dari luar, terutama selama periode penjajahan Inggris di India. Meski demikian, mereka berhasil mempertahankan tradisi dan identitas mereka. Pada era modern, perubahan sosial dan ekonomi mulai mempengaruhi cara hidup mereka, dengan banyak yang beralih ke pendidikan dan pekerjaan di luar pertanian. Hari ini, suku Apatani dikenal sebagai komunitas yang kuat dan berpegang pada nilai-nilai tradisional mereka. Masyarakat masih merayakan festival, melakukan ritual, dan menghormati leluhur mereka, menjaga agar sejarah dan budaya mereka tetap hidup di tengah perubahan zaman. Sejarah dan asal-usul suku Apatani mencerminkan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan adaptasi dan ketahanan. Dari nenek moyang mereka yang mengolah tanah hingga generasi sekarang yang menghadapi tantangan modern, identitas suku Apatani terus berlanjut, menjadi bagian integral dari warisan budaya India. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.